Movie Lovers, welcome back to my channel Frame to Frame. Tetap bersama saya dengan Agus di sini dan kali lagi hari ini kita akan membahas satu film bergenre horror thriller dari Indonesia berjudul Kutukan Cakar Monyet. Khusus bagi kamu yang suka film horor berbeda, yaitu tentang hewan-hewan gitu ya, horor tentang monyet misalkan ya, contohnya, tentu film ini menjadi literatur paling bagus ya, karena dari judulnya aja sudah Kutukan Cakar Monyet, berarti ada hubungan dengan hewan bernama monyet kan. Nah, bagaimana ceritanya? Tentu kita harus tahu dulu siapa saja senias pelaku-pelaku film ini di balik layar, siapa aja. Oke, mari kita simak bersama partner kita. Selamat datang kembali di Frame to Frame. Tema film horor Indonesia saat ini memang identik dengan persekutuan dengan setan. Kali ini film terbaru bergenre drama horor thriller berjudul Kutukan Cakar Monyet telah dirilis dan sudah bisa dinikmati oleh khalayak dimanapun. Zaman Studio selaku pihak produksi film memang terkesan sangat antusias dalam menggarap film yang diadaptasi dari cerpen terkenal, The Monkey's Paw. Bahkan sosok sutradara yang dipilih ialah Ferry Lesmana, di mana alasan utama pihak Zaman Studio memilihnya karena sang sutradara memiliki pengalaman sebagai penulis di sejumlah film horor terkemuka sebelumnya. Film Kutukan Cakar Monyet merupakan pengalaman pertama Ferry Lesmana sebagai sutradara. Dirinya berjanji akan memberikan hasil yang maksimal di film ini. Sadar bahwa butuh konsentrasi yang penuh dalam hal mencari dan memilih sosok penulis cerita, Zaman Studio pun ternyata tidak ingin waktunya habis gegara hal ini. Dalam film Kutukan Cakar Monyet, Zaman Studio ingin agar hasil ceritanya bisa sevisi dengan sutradaranya. Akhirnya mereka pun mendapuk Ferry Lesmana untuk menduduki kursi penulis cerita film. Jadi tugas Kang Ferry sekarang double kan? Alasan utama Zaman Studio memilih Ferry juga di posisi penulis cerita, tak lepas dari pengalamannya dalam hal menulis cerita film. Sebelumnya dirinya sudah pernah menulis di film Jeritan Malam, Danur, I Can See Ghosts, dan antologi Rasa. Semoga Kang Ferry bisa memberikan yang terbaik dengan hasil karya yang pasti apik kan? Sebuah film kadang juga masih tergantung oleh siapa sajakah sosok pemeran utamanya. Ya, semakin banyak yang terkenal maka kesempatan untuk mendulang penonton pun juga bakalan banyak. Pada film Kutukan Cakar Monyet, Zaman Studio sebagai produksi film yang terbilang baru, ternyata berhasil mendapatkan sejumlah sineas terkenal. Aktor tampan sekelas Oka Antara berhasil didapuk untuk memerankan tokoh Roy. Bagi Oka sendiri, ini merupakan kali pertamanya membintangi film bergenre horor. Oka pun berharap semoga film ini sukses, banyak ditonton khalayak karena ada pesan penting agar semua tidak bersekutu dengan iblis. 3 film yang telah dibintangi oleh Oka ialah film Jagat Arwah, Noktah Merah Perkawinan, dan Exaed The Chosen One. Aktris fenomenal Aurelie Muremans juga setuju membintangi Kutukan Cakar Monyet sebagai Amara. Alasan utama dirinya menerima tawaran ini tentu karena tertarik dengan tujuan film, yakni jadi manusia jangan serakah dengan memuja iblis. Aksi apik Aurelie bisa kamu cek di film Baby Blues, Santa Claus dari Jakarta, dan Story of Dinda, Second Chance of Happiness. Aktris senior Yunik Priscilla ternyata juga salah satu pemeran utama di Kutukan Cakar Monyet sebagai dirinya sendiri. Bagi sang aktris, dirinya berharap nantinya film ini bisa mengetahui akibat buruk jika bersekutu dengan iblis. Deretan film yang sudah dibintangi Yunik Priscilla diantaranya film Bismillah Kunikahi Suamimu, Gita Cinta dari SMA, dan Hidayah. Wow, ternyata para siniasnya, terutama para aktor dan aktrisnya ya, bukan ecek-ecek. Artinya adalah para pemain di sini merupakan aktor dan aktris yang terkenal di belantika film Indonesia ya.
Jadi patutlah untuk dijadikan salah satu referensi bagus film horor di saat ini. Oke, bagaimana tentang filmnya sekarang? Oke, kita lanjut ke mereaksi trailer lengkap dari film Kutukan Cakar Monyet ini. Oke, let's check it out. Ada barang saya Oke, yang tertinggal ini di rumah ini. dari Tolong Zaman kamu Studio. Tolong kembalikan kepada saya. Ini Priscilla yang punya rumah sebelumnya Jangan naik kak, meminta cakar setannya monyet. jahat. Itu bukan setan sayang, itu cuma Cantik penyakit banget kan si di atas. Aureli Ya, Bu? ini. Ini Roy. Mereka suami istri yang belum punya anak. Itu cakar monyetnya tuh. Gua gak butuh bokap lo. Bokap lo gak bisa ngasih apa yang gua mau. Gua cuma minta lo untuk ucapin satu permintaan ke cakar ini. Oh, oke. Bisa ngabulkan permintaan nih cakar monyetnya ya. Waduh. Wow. Wis. Wow. Kutukan cakar monyet. Oke. Ya, lumayan ya. Walaupun singkat trailer ini, yang pasti sudah ada maksud tersendiri, yaitu ini ada kutukan dari cakar monyet yang mereka pakai. Wow, seru kayaknya nih. Oke, tonton ya. Oke guys, setelah melihat trailernya, pasti banyak yang komen ya, pasti banyak yang bereaksi. Kok filmnya begitu ya? Atau mungkin juga bisa termasuk menyeramkan juga ya, tentang jump scare-nya tadi yang kita lihat ya. Tapi tentang ceritanya, maksud dari tujuan film ini sudah barang tentu kita harus nonton langsung dulu ya, bagaimana ini film selengkapnya itu kan. Oke. Nah, untuk menambah referensi lagi, kita akan memberikan kamu info-info tentang apa saja fakta-fakta menarik dari film Kutukan Cakar Monyet ini bersama partner kita. Ini dia beberapa fakta menarik dari film Kutukan Cakar Monyet. Fakta yang pertama ialah banyak case yang masih dirahasiakan perannya. Dari semua sumber yang sudah kami telusuri, ditemukan fakta bahwa masih banyak case yang dirahasiakan perannya. Termasuk dari sumber resminya yakni official akun Instagram dari Zaman Studio, di mana beberapa nama case yang belum diberitahukan perannya seperti Arswendi Bening Suara, Yunik Priscilla, Ninik Arum, Angel Piete, Otik Pakis, Trusti Wartanti, dan lainnya. Fakta kedua yakni hanya 4 case yang sudah dipublikasikan perannya. Tidak semua case dirahasiakan perannya pada film Kutukan Cakar Monyet. Beberapa di antaranya disinyalir merupakan karakter utama dalam film tersebut seperti Aureli Muremans, berperan sebagai Amara Oka Antara, berperan sebagai Roy, Johan Yanuar, berperan sebagai Adam, dan Fergie Britani, berperan sebagai Ingrid. Fakta ketiga adalah diangkat dari cerpen populer pada masanya. Pada tahun 1902, cerpen berjudul The Monkeys Paw populer dan laris di pasaran. Melihat kesuksesan dari cerpen tersebut, pihak Zaman Studio mencoba untuk mengadaptasi cerita tersebut ke dalam sebuah film dengan judul yang sama yakni Kutukan Cakar Monyet. Ini menjadi hal menarik untuk diikuti, mengingat untuk menggali informasi tentang ketenaran cerpen tersebut mungkin akan sangat sulit karena sudah 1 abad lebih berlalu. Tidak heran selama proses penggarapannya pun butuh kerja keras dan usaha lebih sehingga bisa menampilkan film sesuai harapan para penontonnya. Fakta keempat yakni digarap oleh rumah produksi Zaman Studio. Diketahui bahwa Zaman Studio memang bisa dianggap sebagai rumah produksi yang kerap kali menggarap film bergenre horor. Setelah sukses dengan film sebelumnya berjudul Anak Titipan Setan, kini Zaman Studio bakal menayangkan film bergenre horor terbarunya berjudul Kutukan Cakar Monyet. Bahkan pada bio ofisial akun Instagram Zaman Studio juga berisi semua informasi tentang film Kutukan Cakar Monyet tersebut. Fakta kelima ialah menceritakan hubungan antara manusia dan iblis.
Mirip dengan film horor yang banyak ditayangkan dan dekat dengan cerita masyarakat di Indonesia, film Kutukan Cakar Monyet juga menampilkan cerita hubungan antara manusia dan iblis. Di mana pada film ini menonjolkan sosok pria yang diberi keuntungan 3 permintaan jika bersekutu dengan iblis cakar monyet. Selain itu, permintaan tersebut disediakan untuk 3 orang pria saja. Dengan konsekuensi besar bahwa setiap permintaan yang diajukan harus disertai dengan adanya korban. Dan fakta yang keenam ialah memberi pesan tersirat tentang keserakahan manusia dalam mengejar kekayaan duniawi. Tujuan utama dari tokoh pria yang ditampilkan pada film Kutukan Cakar Monyet adalah untuk mendapatkan kekayaan sehingga bisa hidup dengan nyaman. Karena keserakahannya itu, ia justru harus mengalami banyak kesulitan dan teror karena telah memutuskan untuk bersekutu dengan sosok iblis cakar monyet. Oke, Movie Lovers. Jadi setelah tahu fakta-faktanya, tentu kamu mulai ingin nonton karena di sini ada aktor terkenal yaitu Oka Antara ya dengan Aureli Moremans yang sudah barang tentu kita selalu lihat di film-film yang bagus sebelumnya. Yes, itu saja yang bisa kita bahas untuk film Kutukan Cakar Monyet ini. Tetap berikan likes ke video kita, share ke medsos kamu, berikan komentar terbaik dan juga subscribe. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa di channel berikutnya. Terima kasih, dadah.